Ini laporan mingguan kita terkait dengan pengaduan lumayan ya minggu ini, cukup banyak. Kayaknya naik hampir 2 kali lipat ya nggak sih? Serius, Pak? Nggak apa-apa kayak gitu ya? Banyak banget lah pengaduannya. Lumayan nih. Tapi ya sebenarnya itu berarti hal yang bagus ya Pak. Maksudnya jadi masyarakat tuh udah terbuka gitu, udah mau bicara gitu. Justru yang bahaya kan kalau misalkan mereka tuh hanya diam, tapi sebenarnya mereka memendam masalah gitu. Betul. Nah, sebenarnya pengaduan itu kan kayak apa ya? Kayak barometer lah. Kita bisa melihat, mengidentifikasi mana yang butuh perbaikan gitu kan. Jadi sebenarnya kalau makin banyak pengaduan sebenarnya makin kelihatan gitu ya, apa sih masalahnya di mana gitu. Tapi kadang jujur Pak ya, saya baru kayak sama Cicis juga gitu. Jadi kalau kita ngadepi pengaduan itu pertama yang kita rasain itu pasti deg-degan dulu gitu. Itu nggak Cicis ya? Iya, asam lambung langsung naik saya, Pak. Iya, takut Pokoknya salah emang asam ngomong. lambungnya dari dulu. Jadi lu nggak perlu ngopi ya Jus ya, Nggak perlu mau ngopi. menaikin asam lambung. Nah, Mas Trada kira-kira ada tips atau pengalaman gitu nggak sih? Jadi sebenarnya kita gini ini? sih, kalau kita nanggepi ya, kita ngelihat pengaduan itu sebenarnya ya sesimpel kayak indikator di mobil gitu kan, yang ada di dashboard gitu. Jadi Iya. kalau misalkan ada lampu yang nyala gitu, ya itu artinya bukan berarti mobil itu jelek gitu. Ya bisa jadi memang jelek gitu, tapi ada hal yang perlu dilakukan gitu kan. Ya Entah betul. itu dicek ataupun diperbaiki atau bahkan mungkin diganti gitu. Ya tentunya kalau misalkan emang benar-benar parah ya pasti emang diganti kan. Betul. Itu analogi yang bagus sih. Bayangin kalau kan nggak ada itunya, indikatornya, kita nggak tahu mana yang salah, mana yang perlu diperbaiki, mana yang perlu menjadi prioritas kan gitu ya. Nah justru pengaduan ini menjadi indikator yang bisa kita menjadi sebuah trigger lah gitu ya. Oh ini itu bisa gini, ini itu kalau muncul pengaduan seperti ini maka ini yang salah gitu kan, kemungkinan gitu ya. Jadi kalau kita kaitkan dengan strategi pemberantasan korupsi atau pemberantasan fraud lah ya. Iya. Konsepnya kalau di KPK itu ada 3 tuh, edukasi, pencegahan, sama penindakan. Khusus terkait dengan pengaduan ini, kalau saya pikir ada 2 hal yang disentuh di situ. Dari sisi pencegahan, karena pengaduan ini adalah bagian dari sistem yang memang sengaja diciptakan supaya kita bisa mengidentifikasi respon masyarakat terkait dengan pelayanan publik sebenarnya kan gitu ya. Nah, di situ sebenarnya kalau di sistem itu diciptakan sebuah channel pengaduan, maka orang itu mau nggak mau akan di internal yang menyediakan ini nggak akan bisa fraud. Kenapa? Karena disorot terus, ada cross check gitu ya dari eksternal gitu loh. Justru agak unik kalau misalnya tidak ada pengaduan, tidak ada channel pengaduan. Orang nggak tahu nih kalau mau ngasih feedback harus ngomong ke siapa gitu. Sehingga bisa jadi internal jadi lebih bebas untuk quote and quote berkreasi, menciptakan fraud atau bahkan korupsi ya kan gitu. Itu bagus sebenarnya. Nah di sisi lain kalau ngomongin edukasi sebenarnya pengaduan itu sebenarnya tindak lanjutnya bisa kita lakukan untuk mengedukasi baik internal maupun eksternal. Kadang-kadang kan mungkin pengaduan dikarenakan memang di internal yang bermasalah misalnya. Ya, bisa. Ya kan? Bisa jadi. Nah, tindak lanjutnya ya kita mengupayakan mengedukasi individu SDM di internal supaya memberikan pelayanan publik jauh lebih baik gitu ya. Kalau di eksternal, nah kita nih mendudukkan permasalahan atau sudut pandang yang selaras antara pengguna jasa dengan kita sebagai pelayan publik. Kadang kan memang persepsinya pasti berbeda kan gitu ya. Nah itu sih, menurut gue itu sih pengaduan emang penting gitu loh sebagai sebuah sistem dan sebagai trigger untuk melakukan edukasi ke semua pihak. Jadi justru malah kalau nggak ada pengaduan bahaya gitu Pak ya, nggak ada alarm buat kita gitu. Jadi
semakin banyak pengaduan sebenarnya ya mungkin memang ada yang salah juga, cuma jadi poin positif juga buat kita untuk perbaikan gitu ya. Yes, betul. Tapi ya Pak, sebagai pengguna asam lambung yang apa-apa langsung panik dan kepikiran ini, kadang-kadang pengaduan memang agak gemesin gitu ya. Iya, yang gemesin ya Cis ya. Normal sih Cis. Itu gimana ya? Ya dulu gue juga kayak gitu juga sih, tapi nggak sampai asam lambung. Maksudnya kita harus menyikapi bahwa pengaduan itu sesuatu yang wajar. Bagian dari akuntabilitas kita sebagai pelayan publik. Jangan sampai kita tuh mikirnya, wah ini orang yang ngadu nih kayaknya nggak seneng nih sama kita nih gitu, atau mungkin ini kayaknya hawa-hawanya nyerang nih gitu. Nah kalau udah sampai kayak gitu ya tentunya itu udah nggak pas gitu kan, karena seperti yang tadi gue bilang gitu, sebenarnya itu tuh sebuah sarana atau media untuk kita tuh mendapatkan informasi gratis secara tidak langsung ya. Kita dapat informasi gratis karena kita diperhatiin berarti kan. Ya betul. Kalau ngeliat dari pengaduan itu kan macam-macam tuh, bisa jadinya banyak macam ya. Ya. Bisa jadi merepresentasi banyak orang yang peduli. Kita makin disayang orang nih sebenarnya, banyak diperhatiin orang gitu ya. Betul. Atau memang realnya memang sedang ada masalah satu titik gitu ya, atau ekspektasi antara kita dengan masyarakat sebagai antara pelayanan publik dengan publiknya sendiri belum selaras gitu. Atau bisa juga ini merepresentasikan ketidakpuasan atau kepuasan masyarakat. Tapi kalau menurut saya mempersepsikan pengaduan itu tidak boleh gegabah gitu, karena bisa jadi ya jumlah pengaduan saja kalau nggak kita dalami, kita lakukan tindak lanjut yang proper gitu. Kadang-kadang banyak yang kemudian sesederhana merepresentasi, wah aduan kita sekarang mencapai sekian ratus, berarti ada masalah banyak nih. Itu Pak. Publik nggak pernah puas kan Iya. gitu ya. Nah ini menurut saya kita jump to conclusion terlalu cepat, sehingga kadang-kadang ada hal yang besar direpresentasi oleh satu pengaduan. Ada juga hal yang kecil tapi direpresentasi oleh banyak pengaduan, sehingga memang kuncinya ya ditindak lanjut gitu ya. Nah pelan-pelan regulasi emosi, kita harus bisa melihat sebenarnya pengaduan itu mengenai apa. Nah itu butuh ketenangan dong. Yang pasti kita harus melakukan root cause analysis, masalahnya di mana. Betul, setuju. Gitu. Seringkali ya cuma sekedar kan dijadikan dengan angka-angka gitu kan. Misalnya kalau di bea cukai itu tidak bisa tingkat kepuasan publik publik terhadap bea cukai rendah. Sangat rendah. Ini buktinya pengaduannya banyak. Justru itulah, kalau pengaduan banyak berarti sistemnya bekerja, sistemnya jalan, berarti kita terbuka gitu. Tinggal sejauh mana pengaduan tersebut didalami gitu kan. Sehingga kita tidak lagi gegabah menggeneralisasi gitu. Itu sih kalau menurut saya gitu ya. Jadi pelan-pelan dibuka, dikupas lapisan-lapisannya. Ada nggak data dan fakta yang bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi sebenarnya masalahnya di mana kan gitu ya. Root cause-nya di mana gitu. Itu lu jangan asam lambung duluan, Cis. Kayak ngupas apa ya ini Mas Arfan? Ya kalau biasa masak lu ngupas bawang gimana? Kayak gitu kan ya? Terlapis ya. Iya. Sisi mah ngupas bawangnya nangis. Dia selalu asam lambung. Udah asam lambung, ngupas bawang, nangis lagi. Saya setuju Pak untuk itu, dan menurut saya sih malah banyaknya pengaduan, banyaknya orang yang berani mengadu, itu justru salah satu tanda gak sih Pak bahwa mereka itu percaya loh sama kita, bahwa kita bisa memperbaiki yang mungkin menurut mereka kurang tuh. Jadi mereka punya trust ke kita, makanya mereka berani ngadu. Kadang orang nggak berani ngadu lapor atau karena itu, satu karena nggak berani, takut gitu kan. Dua dia paling nggak diapa-apain gitu. Ya betul, gitu. Udah apatis ya kan. Iya itu ya. Exactly, betul. Nah cuma dikira pengalaman selama ini Mas, pengaduan kita yang
kira-kira banyak yang receh-receh atau yang Iya. berat-berat gitu mas. Sebenarnya macam-macam sih ya, dan kadang tuh di kita tuh banyak juga pengaduan yang sebenarnya setipe gitu. Jadi setipe tapi volumenya banyak gitu. Nah tadi bener yang disampaikan Pak Alim bahwa oh ya berarti yang harus kita dalami itu adalah substansinya. Nah gitu. itu. Sementara seringkali kita hanya berhenti pada angka gitu. Dan sialnya lagi kita hanya berhenti di angka tapi langsung segera mengambil kesimpulan. Itu yang gagap ya. Sesat Gagap. itu saya sesat gitu logika kan. gitu. Sesat logika gitu. Bahaya sih memang. Emang lagi keren sih itu logical fallacy gitu. Rata jadinya. Iya benar. Ini aku kasih contoh ya. Kayak ingat nggak KIS SPJM? Oke, jaminan Pak ya. Jaminan waktu itu. Anda aja yang tahu kayaknya Pak. Oh iya kan. Kita belum tahu itu Kalian berdua baru ya. Iya, orang lama. Gimana tuh Pak? Iya benar-benar. Kalian berdua baru ya. Nah, KIS SPJM itu kan waktu itu ada orang yang mengadu, tapi juga ternyata dia juga mengisi di survei kepuasan masyarakat. Itu dari nilai 1 sampai 5 tuh. Iya. Itu dia ngisinya 1 cuy. Buset dah. Rendah banget Pak. Rendah banget. Paling rendah. Terus dia nggak usah menilai. iya, terus dia kemudian ngisi undang-undang segala macam. Intinya pemrosesan lama, terus kemudian tidak direspon dengan cepat, intinya kan gitu kan ya. Terus nggak jelas, meskipun akhirnya juga terproses gitu kan. Kalau nggak salah 3 hari intinya kalau nggak salah ya. Karena nilainya 1 dan di situ dia menyampaikan apakah bersedia untuk dikonfirmasi dan menyediakan kontak. Saya langsung segera telepon nih, penasaran kenapa sih segitunya gitu. Nah ternyata setelah didalami dia nggak puas karena lama gitu, karena dia submitnya sore hari. Tapi kenapa masih lama gitu? Tapi kan kalau dari situ jam kerja juga sudah mepet gitu. Kalau dia nyerahin jam 4:30 yang kayaknya proses untuk ngedraft, mendalami substansinya, melakukan penelitian juga cukup lama. Tapi yang lebih fatal dari itu, adanya kesalahan pemahaman bahwa di proses bisnis pemrosesan jaminan itu ada pihak eksternal yang terlibat. Which is itu harusnya bisnis to bisnis, bukan ranahnya bea cukai. Tapi memang mungkin tidak tersampaikan gitu ya. Dianggapnya bea cukai juga yang ngurusin itu juga kan gitu ya. Nah, itu yang kemudian ini nih masalahnya. So kita mendalami dong gitu. Nah, kalau dari analisis tadi bahwa nilai dia 1 terkait dengan kepuasan masyarakat gitu ya. Akhirnya kan apakah 1 itu kemudian merepresentasi kepuasan masyarakat? Enggak kan akhirnya kan. Nah, ini maksud saya. Kita nggak boleh cepat memberikan judgement bahwa angka-angka itu menandakan sesuatu, tidak, tapi kita harus mendalami dulu apakah angka-angka itu benar-benar merepresentasi sesuatu kan gitu ya. Nah setelah kita dalami akhirnya kita coba melakukan perbaikan lah. Mungkin juga dari kasus ini yang lain mungkin juga ada yang kayak gini, cuma nggak sampai menyampaikan aja kan gitu ya. Meskipun bukan salah kita, meskipun itu proses bisnis di luar bea cukai, tapi kayaknya lebih bagus juga kalau kita mengkomunikasikan kepada pengguna jasa, sehingga waktu itu kita adakan forum komunikasi publik gitu ya, penyampaian standar layanan kita gitu ya kepada pengguna jasa, bahwa berapa hari yang menjadi janji layanan bea cukai, kalau ingin lebih cepat harusnya semuanya udah terpenuhi, tapi harus aware bahwa ada proses yang di luar bea cukai, itu benar-benar sampai dan dipahami oleh pengguna jasa. So kalau dari situ 1, pengaduan nggak serta-merta merefleksikan kepuasan publik secara akurat gitu. Mungkin saja waktu itu dia terburu-buru, kemudian dia kesel, ada masalah pribadi, diluapkanlah melalui survei tadi kan gitu kan. Yang kedua, bisa jadi root cause-nya bukan di internal bea cukai, karena bea cukai itu kan memang kita ketahui bersama institusi yang menjalankan kebijakan, kemudian regulasi di hilir yang semuanya di-create oleh mungkin kementerian dan lembaga lainnya di hulu. Di eksekusinya pun kadang kita berkolaborasi atau ada kaitannya dengan pihak lain yang nggak mungkin kita juga kontrol kan gitu ya. Nah sehingga
ini yang perlu dikomunikasikan kepada masyarakat sehingga kita sama-sama paham sejauh mana Bea Cukai bisa optimal untuk memberikan layanannya kan gitu ya. Nah, itu contoh pengaduan itu tidak serta-merta merefleksikan kepuasan masyarakat kan gitu ya. Iya. Justru malah dari pengaduan itu kita banyak berbenah sih ya, bukan cuma keluhan gitu. Jadi kita tadi bisa sampaikan ke masyarakat, kita lebih kita evaluasi lagi komunikasi kita selama ini, informasinya mungkin kurang efektif atau kurang nyampe ke masyarakat gitu Pak ya. Betul. Jadi menang Cis. Jadi pengaduan itu bukan mereka ngeluh marah-marah doang gitu, ternyata ada isinya buat kita gitu. Pastinya iya ya pastinya ya. Jadi jangan alergi lah sama pengaduan. Nah, Nah, itu kayak tadi gitu ya. dia itu semacam kayak apa sih, fungsi kontrol gratis gitu kan. Kita kan belum tentu bisa melihat semua aspek dari apa yang udah kita lakukan. Pasti ada lah yang namanya blind spot gitu kan. Betul. Kali ya namanya blind spot gitu kan. Kayak kita di mobil ini juga, Sarpan yang nyetir pasti ada titik-titik yang nggak bisa dilihat oleh Sarpan gitu. Nggak ditangkap oleh kita, Iya, sentuhan kita kan gitu ya. Tapi ya Pak, emosi pengadu itu nggak bisa aku tebak Pak. Kadang tuh mereka baik banget kayak, Mbak saya mau ini. Ada kadang yang takut juga, kayak panik gitu Pak, kayak merasa aku diapain nih. Tapi ada yang baru 5 meter sampai pintu kantor udah Auranya udah luar biasa ya. Auranya udah aur-auran. saya takut dipukul Pak. Tapi ya memang emosi mereka itu berbeda-beda sih Pak. Ya, artinya setiap orang kan pasti bawa emosi masing-masing ketika mereka tuh mau ngadu, ketika mereka tuh ya minimal ketika mereka mau datang lah gitu kan. Tapi poin pentingnya adalah ya berarti kita harusnya fokusnya ke substansinya gitu. Kalau kita malah fokusnya ke emosinya gitu, ya walaupun tetap sih kita harus memperhatikan, oh nih orang kira-kira lagi Moodnya gimana nih? moodnya bagus nggak nih untuk kita ajak ngobrol gitu kan. Tapi memang sih yang terpenting adalah kita dengerin, karena dari mendengarkan tadi kita bisa dapat substansi yang mau diaduin tuh ini toh. Betul. Ya emang apa ya, kalau menurut saya pengaduan itu kan pastinya ekspresi masyarakat gitu ya. Dan mau nggak mau kita harus berempati. Bayangin kalau mereka, kita pada posisi seperti mereka kan gitu ya. Ya ibaratnya kalau kita punya restoran gitu ya, atau punya rumah makan gitu ya, mereka melakukan pengaduan, ya mungkin mereka karena gak puas atau karena memang ingin memberikan perbaikan gitu ya. Cuma kan experience-nya bisa jadi beda-beda gitu ya. Ada yang dia saat itu mungkin sudah punya masalah, tiba-tiba dapat lagi masalah di kita kan gitu ya. Iya, makin Udah capek kan gitu ya, dan sebagainya. Nah, kalau kita ngomongin substansi pengaduan, salah satunya adalah kita harus bisa memastikan tata kelola kita itu menjadi lebih baik karena pengaduan tadi gitu, harusnya gitu ya. Nah, kalau tata kelolanya udah bagus, maka kita idealnya bisa mengkomunikasikan apa yang sudah kita perbaiki, sudah kita upayakan dengan baik pula kepada masyarakat. Jadi yang pertama tata kelola, yang kedua kita ngomongin tata krama gitu. Bagaimana orang itu jadi relevan gitu. Oh iya, jadi bisa saling berempati gitu ya. Nah yang ketiga kita ngomongin tata hati. Jadi kalau kita udah seluar biasa mungkin mengupayakan komunikasi yang baik kepada masyarakat, kepada pengadu ya Cis ya, udah mengupayakan yang luar biasa, tapi ternyata pengadu juga masih nggak peduli atau dia egonya terlalu tinggi untuk bisa memahami apa yang telah kita upayakan, ya sudah, kita tata hati aja. Toh kita sudah mendapatkan benefitnya apa sih? Ya kita mendapatkan atau mengidentifikasi permasalahan yang mungkin memang perlu kita perbaiki. Dan you know what? Pengaduan itu merupakan salah satu bentuk nyata gitu ya, kolaborasi antara kita sebagai pelayan publik
dan masyarakat gitu kan. Cuma memang pengaduan itu hanya bisa diselesaikan atau bisa berdampak kalau dua-duanya jujur gitu ya. Ya kan? Iya. Dua-duanya berintegritas gitu. Bagaimana maksudnya? Ya kalau masyarakat ini mengadunya memang benar-benar pengen memperbaiki menjadi lebih baik, Ya. ya dia akan memberikan informasi yang akurat, yang tepat dan sebagainya. Udah mengada-ada Pak ya. Betul, nggak ada. Di sisi lain kita juga begitu gitu loh. Kalau kita udah tahu ada pengaduan dan kita dalami ternyata ada masalah, kita nggak perlu menutup-nutupi, ya kita akui saja kesalahan itu. Ya. Tapi kita komit untuk melakukan perbaikan gitu. Jadi pondasinya sebuah perbaikan itu ya tadi integritas gitu. Karena nggak ada perkembangan di zona nyaman dan nggak ada kenyamanan di zona berkembang kan gitu ya. Jadi kalau kita mau berkembang ya mau nggak mau kadang kita harus menerima nggak nyaman itu kan gitu ya, mau nggak mau gitu ya. Setuju betul Pak. Iya Pak, setuju banget. Semuanya benar, mendukung kita sebagai sebagai orang yang melayani publik itu memang butuhlah untuk dikuatkan juga agar kita bisa berkembang. Betul. Perlu pengelolaan tadi Cis ya. Iya. Tata kelola, tata krama kita juga itu ya. Yang penting satu Cis. Terakhir tadi apa? Patah hati. Nah itu yang penting juga Patah tuh. hati kalau kita udah patah hati kan gitu ya. Nice. Tapi satu hal ya, dalam mengolah pengaduan, meskipun kita punya prosedur, punya ketentuan, kita harus mengedepankan empati. Kalau menurut saya yang kalimat yang selalu saya ingat-ingat terus itu, make it personal before you make it procedural. Jadi disentuh dulu nih personalnya si pengadu nih sebelum kita ngerespon gitu, memahami. Iya Pak, kami bisa memahami. Jadi empati dulu. Bener nggak sih kita benar-benar memahami situasi mereka gitu ya? Sebelum kita jelasin. Kalau kita jump in langsung ngomongin ke pengaduan gitu ya. Ngomongin ke ketentuan gitu. Enggak Pak, Bapak ketentuannya ini emang harus begini. Ya nggak dapet. Iya, Nggak akan bisa diterima. Betul. Karena latar belakang masyarakat, kebutuhan mereka, aspirasi mereka itu pasti sudut pandangnya berbeda dengan kita gitu yang harus menjalankan ketentuan. Tapi menjembatani itu adalah titik kritis yang harus kita bisa emban. Iya. Sehingga efektifnya pengaduan ya tergantung bagaimana kita merespon, Iya. bagaimana kita sigap. Kemudian yang titik kritisnya bagaimana kita melakukan analisis, ya kan, root cause analysis tadi, sehingga benar-benar dapat masalahnya di sini. Kalau sudah seperti itu, tindak lanjutnya harus jujur, ya nggak sih? Iya.